Oke, kita lanjutkan ya. Terpotong nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini, air dan arah mengemudi. Soalnya dia sedang mengemudikan mobilnya dengan lintasan lurus. Sepanjang jalan dia memiliki lintasan lurus sepanjang jalan. Dia memiliki segelas air yang berada di dashboard mobilnya. Dia di atas itu ya, yang dekat kaca itu. Tiba-tiba dia mengerem mobil secara mendadak. Hal yang akan terjadi pada air dalam gelas adalah ini apa ini? Masih contoh hukum Newton yang pertama. Kelembaman itu dia akan mempertahankan posisinya. Ya. Nah, jawabannya apa kira-kira? Si gelas ini kan ketika dia rem mendadak, maka dia akan terdorong ke depan ya. Karena dia berusaha untuk mempertahankan posisinya si gelas tadi. Tapi apa yang terjadi? Dia akan terdorong ke depan, sama ketika kita duduk di atas mobil tiba-tiba mobil rem mendadak, maka kita berusaha mempertahankan posisi tapi akibatnya apa? Kita terdorong ke depan ya, seperti itulah peristiwa juga yang terjadi pada gelas ini. Dia mempertahankan posisi tetapi dia tetap tumpah ke arah kemana? Ke depan ya, ke arah nomor 2. Tumpah ke arah nomor 2 searah dengan arah mengemudi ya. Nomor 11. Dua orang anak sedang mendorong sebuah mobil seperti pada gambar di bawah ini. Massa mobil adalah 1000 kg. Satu orang memberikan gaya sebesar 275 Newton. Nah, gaya itu satuannya Newton ya, ingat. Sedangkan satu orang lainnya memberikan gaya sebesar 395 Newton. Kedua gaya di atas bekerja ke arah yang sama. Nah, lihat, dua orang tadi mendorong kemana? Gayanya adalah gaya dorong ya. Mendorongnya kemana? Ke arah kanan. Kedua gaya di atas bekerja ke arah yang sama. Gaya ketiga yang bekerja pada mobil adalah sebesar 560 Newton. Tetapi bekerja ke arah yang berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh dua orang anak. Gaya ini muncul karena terdapat gaya gesek antara jalanan dengan roda mobil. Nah, nilai uniknya dalam peristiwa gaya itu, gaya yang kita berikan terhadap benda yang berada pada suatu lintasan itu akan memberikan beban juga kepada kita. Maksudnya tuh membuat kita mengeluarkan tenaga ekstra karena dia juga memiliki gaya yang bekerja berlawanan kepada kita ya. Terutama apabila benda itu berat, maka gaya yang akan diberikan oleh si benda ini, yaitu berupa gaya gesek, itu akan sebanding dengan gaya yang kita berikan atau lebih besar lagi malah. Karena gaya geseknya besar. Contohnya kalian mendorong sebuah batu balok besar ya. Kira-kira mungkin beratnya sekitar 1 ton ya. Nah, sementara berat kamu berapa? Nah, sudah maksimal mungkin ya mendorongnya. 1 ton itu besar nggak kira-kira? Atau 1000 ton lah ya maksimal. Maka nanti yang akan dikeluarkan, gaya yang dikeluarkan oleh benda itu juga besar ya, sebanding dengan sebanding dengan berat massa si benda, juga gaya yang sudah kamu berikan. Nah, ini tadi
gaya ke arah yang berlawanan. Ini tergantung dari berat bendanya ya. Masa bendanya. Masa bendanya tuh kan mobil. Jadi gaya yang bekerja, gaya geseknya juga akan besar. Nah, gaya gesek, ingat, gaya gesek itu selalu bekerja ke arah yang berlawanan. Kamu dorong ke kanan, maka dia akan ke kiri. Kamu dorong ke kiri, dia akan ke kanan. Kamu dorong di kanan, dia ke kiri. Kamu dorong kiri, dia ke kanan. Nah, berapakah akselerasi mobil? Katanya percepatan. Nah, ingat, hukum Newton 1 di mana sebuah benda mempertahankan posisinya, apakah benda itu diam, dalam keadaan diam, atau dia bergerak tapi dalam kecepatan tetap. Artinya apa? Dia tidak memiliki pengurangan kecepatan atau pertambahan kecepatan, sehingga percepatannya sama dengan 0. Nah, kalau pada kasus yang nomor 11 ini berarti dia hukum Newton berapa? Hukum Newton yang kedua. Sigma F atau jumlah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Bahwasanya jumlah gaya akan berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Di sini dia sudah memiliki yang namanya percepatan. Ini rumusnya. Jumlah F sama dengan M dikali A. Jumlah F yang bekerja berapa aja? Itu gaya dorong ya. 275 dan 395. Yang searah kita tambahkan dulu. Yang di kiri ya. Nah, baru dikurangi dengan gaya. Gayanya adalah gaya gesek berlawanan. Makanya dia minus. Dikurang 560 Newton sama dengan masanya, massa mobil 1000 kg. Yang ditanya adalah percepatan. Setelah ditambah lalu dikurang, maka dapat hasilnya 110 sama dengan 1000 A. Maka A sama dengan 110 dibagi 1000. Dicoret nolnya, tinggal 11 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 0,11 meter per sekon kuadrat. Nah, ini lupa Ibu menuliskan diketahuinya nih ya. Kalau kita bikin diketahui F1 berapa? 275. F2 395. F3 sama dengan 560. Ibu kasih minus ya karena dia bekerja berlawanan. Lalu MB, massa mobil 1000 kg. Ditanya percepatan, dijawab berarti rumusnya pakai hukum Newton yang kedua. Jumlah gaya atau sigma F sama dengan M dikali A ya. M dikali A ya, mengerti aja ya. Nah, baru kalian cari ke atas, masukkan lagi nilainya ya. Ditambah dulu yang searah, yang di kiri ya. Kiri dikurang kanan, 275 ditambah 395 dikurang 560 sama dengan 1000 dikali A kali A. Nah, ya rapikan ya seperti di atas. Jalannya kalau membuat soal fisika. Oke, lanjutkan. Kita lanjut nomor 12.
Nomor 12, perhatikan gambar tentang seorang anak yang ditarik oleh mobil dan gajah di bawah ini. Ya, kasihan anaknya. Berdasarkan pilihan jawaban di bawah ini, cobalah untuk mengidentifikasi pilihan yang menunjukkan dua pasang gaya aksi reaksi dalam ilustrasi gambar di atas. Nah, ini bisa putus tangan anaknya nih. Soalnya agak kejam ya. Don't try this at home. Nah, di sini katanya dua pasang gaya aksi reaksi. Nah, kata kuncinya di sini. Gaya, aksi, dan reaksi. Itu hukum Newton ke berapa? Hukum Newton ketiga. Di mana jumlah bunyi hukum Newtonnya adalah jumlah gaya aksi. Jumlah gaya aksi sama dengan jumlah gaya reaksi. Artinya gaya aksi ini yang diberi. Ini yang diterima. Nah, berapa jumlah gaya yang diberi atau aksi, maka jumlah akan menghasilkan jumlah gaya reaksi yang akan berlawanan arah dengan gaya aksinya. Maka di sini akan diberi minus ya. Atau singkatnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, kira-kira yang mana? Di sini udah ada jawabannya yang C ya. Kenapa jawaban yang C? Ya, gaya aksi reaksi ini ketika berat itu atau gaya yang diberikan itu sejumlah sama kan. Misalkan kamu menendang kaki kamu ke tembok. Gaya yang kamu berikan tuh akan kamu terima, yaitu berupa sakitnya. Semakin kuat kamu menendangnya, maka kaki kamu akan semakin sakit. Seperti itulah hukum Newton ketiga untuk bunyi gaya ya. Gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Jadi kalau pada ini kan berlawanan arah, tapi gayanya sama besar. Pada yang A itu gimana? Nah, arah gayanya sama, berarti tidak ya. Tidak menunjukkan gaya aksi reaksi. Kalau gaya B tidak juga ya, searah juga. Kalau yang D, kalau yang B itu, yang A itu gayanya 2 kali lipat, sama-sama kuat ya. Ini cuma sekali, juga sebanding, tidak. Ini bagaimana? Yang D, nah daya tarik menarik dari yang si gajah kuat, sementara yang dorong hanya sekali ya. Tidak. Berarti maksudnya yang D ini gaya dia untuk menarik ke kiri itu 2 kali, sementara yang ini cuma sekali. Terus tertarik ke depan, berarti lebih menang nanti si mobil ya. Mobil berarti berat sebelah. Ini nanti akan hubungannya nanti ke hukum Newton kedua kalau yang D. Jadi yang jawabannya adalah yang C, di mana gaya aksi yang diberikan itu sama, sehingga hasilnya atau gaya reaksinya juga sebanding tapi nilainya berlawanan. Jawabannya yang C, itu kan saling berlawanan tuh ya. Nilai panahnya sama, kiri kanan. Dan nomor 13. Itu hukum Newton keberapa nih? Yang tadi hukum Newton ke-3. Nomor 13, misalkan sebuah benda ruang angkasa seperti pada gambar di bawah ini memiliki massa 10.000 kg. Sedangkan massa astronot adalah 100 kg. Bila astronot memberikan gaya sebesar 36 Newton pada benda ruang angkasa tersebut, maka berapakah akselerasi yang dialami oleh benda ruang angkasa tersebut? Dan juga akselerasi yang dialami oleh astronot.
Nah, nanti kalian bikin diketahuinya lagi ya. Lihat pada gambar. Si astronot ini kan gayanya tuh dia memberikan gaya ke kanan. Maka si mobil juga akan memberikan gaya ke kiri ya. Sebesar gaya yang diberikan oleh si astronot. Kalau dia minta berapakah percepatan dari si benda ruang angkasa. Percepatan yang dialami oleh benda ruang angkasa itu adalah ini ya. Jumlah F sama dengan MA. Berarti ini hukum Newton kedua. Masukkan nilainya, jumlah gayanya. Kalau pada astronot pada benda ruang angkasa berapa jumlah gayanya yang terjadi pada benda ruang angkasa. Tetap gaya yang diberikan oleh si astronot ya. 36 sama dengan 1000 di 10.000 ditambah 100. Masanya berarti massa benda dengan massa bukan ya. Jika ini terhadap benda ruang angkasa tidak perlu dimasukkan massa astronot. Berarti 10.000 dikali A. Gayanya kan juga bekerja 1 ya. Si gaya yang diberikan oleh si astronot. Maka 36 sama dengan 10.000 A. Maka A sama dengan 36 per 10.000 sama dengan 0,0036 meter per sekon kuadrat. Ini akselerasi benda ruang angkasa. Kalau gaya yang dialami kalau akselerasi yang dialami oleh astronot berarti sesuai dengan beratnya si astronot ya. Astronotnya jangan berat dia aja yang kita cari. Maka 36. Nah, kita lihat gaya yang dialami oleh astronot itu kan ke arah kiri ya. Berarti minus. Kalau gaya yang dialami oleh benda ruang angkasa itu ke arah kanan. Berarti nilai gayanya adalah positif. Nah, berarti gaya yang terjadi pada astronot berarti adalah gaya reaksi aja lagi ya, yang tolakan dari si gaya benda angkasa, gaya benda ruang angkasa. Jadi minus 36. Lihat nih panahnya kan, minus F. Berarti minus 36 sama dengan 100 dikali A. Maka A sama dengan minus 36 per 100. Jadi minus 0,36 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya yang A. Nomor 14. Nomor 13 nih kamu buat lagi diketahuinya ya, rapikan lagi. Misalkan kamu memberikan dorongan pada sebuah kotak besi dengan gaya sebesar 100 Newton. Meski demikian, kotak besi yang terletak di lantai tersebut tetap tidak bergerak. Fakta bahwa kotak besi tetap diam meski telah kamu memberikan dorongan sebesar 100 Newton menunjukkan bahwa besarnya gaya gesek antara lantai dan kotak besi adalah sebesar. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Berarti kalau dia tidak bergerak, artinya gaya gesek yang terjadi pada kotak besi itu jumlah gayanya sebesar gaya yang kamu berikan ya. Sehingga yang kamu dorong itu balik lagi, F aksi sama dengan minus F reaksi.
100 Newton ke arah yang berlawanan dengan gaya dorong yang kamu berikan. Ini juga hukum Newton ketiga. Nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini udah ada juga di slide yang Ibu berikan ya. Grafik antara speed itu apa artinya? Yang pandai bahasa Inggris, kecepatan ya. Kecepatan adalah meter per sekon, meter per detik satuannya. Berarti ini adalah kecepatan, grafik kecepatan terhadap waktu. Time itu adalah waktu. Nah, cara membaca grafiknya dari titik 0, di mana kecepatan 0, waktu juga 0. Berarti dia belum bergerak. Pada waktu 10 detik, berapakah kecepatannya? Kecepatannya 10 ya. Pada kecepatan 15 menit, pada waktu 15 menit, kecepatannya menjadi 20. Waktu 20 detik, kecepatannya 20. Nah, itu cara membaca grafiknya. Yang ditanya, grafik di atas menunjukkan kelajuan sebuah mobil yang bergerak dalam lintasan lurus. Bagian manakah dari grafik yang menunjukkan mobil mengalami akselerasi? Nah, jadi yang dinamakan akselerasi itu adalah yang memiliki percepatan ya. Berarti yang ditanya adalah yang manakah GLBB dipercepat atau diperlambat. Nah, mengalami akselerasi berarti perubahan kecepatan. Itu dia definisi percepatannya. Dari 0 lalu pada menit kelima, detik ya, maaf. Pada detik kelima maka kecepatannya, nih titik potongnya di sini ya. Kecepatannya adalah 10 meter per detik. Lalu pada detik ke-10 kecepatannya 20. Artinya kecepatannya bertambah. Atau bisa juga kita lihat dari 0. Pada detik 0 kecepatan 0. Pada detik 5 kecepatan sudah 10 atau kelajuan sudah 10. Pada detik 10 kelajuan jadi 20. Berarti artinya percepatannya berubah ya. Memiliki percepatan, baik berubah, baik diperlambat atau dipercepat. Terus juga titik B, dari detik 10 kelajuannya 20. Detik 20 kelajuannya 20. Berarti artinya apa? Kelajuannya tetap. Kalau kelajuannya tetap berarti tidak terjadi penambahan atau pengurangan kecepatan ya. Konstan. Berarti yang B itu bukan percepatan. Yang C lagi. Dari detik ke-20 kelajuannya 20. Detik ke-30 kelajuannya jadi 30. Ada peningkatan ya. Berarti ini juga percepatan. A percepatan, B tidak, C percepatan. D bagaimana? Dari detik 30 kelajuannya 30. Detik 40 kelajuannya juga 30. Nah, yang D ini sama seperti yang B. Berarti kelajuannya konstan, tidak memiliki yang namanya percepatan atau perubahan kecepatan. Tidak ada penambahan kecepatan atau kelajuan, tidak ada pengurangan kelajuan. Yang terakhir E, dari detik ke-40 kelajuannya 30. Ini detik 45 ya. 45 kelajuannya jadi 20. Dari kelajuan 30 ke 20 berarti artinya
berkurang. Ini GLBB diperlambat, berubah beraturan ya. Apakah dia memiliki percepatan? Ya, percepatan yang diperlambat. Jadi jawabannya yang benar adalah A, C, dan E. Jawabannya yang A, itu alasannya ya. Oke. Yang Ibu minta hanya pilihan ganda, jadi jangan ada yang bertanya lagi, Bu. Yang esai diisi ya. Kalau mau isi silakan, tapi tidak ada nilainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.